I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Hanasana dengan NIM 021-2022-0009, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bilfat Lamongan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Maulidia Tiffany Alfi Nur Herdiana, MPD. Nah, di video kali ini saya akan menanggapi isu mengenai pro kontra keputusan MK terhadap batas usia cawapres. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu konfliknya, yaitu menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU/XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, menurut saya, pemicu terjadinya pro dan kontra diakibatkan karena salah satu capres diisukan akan menggandeng cawapres yang usianya di bawah 40 tahun. Sedangkan pada keputusan MK yang sebelumnya, batas usia capres maupun cawapres harus di atas 40 tahun. Ternyata, seiring dengan batas waktu pendaftaran yang semakin mendekati batas akhir, MK membuat peraturan baru yang membolehkan capres maupun cawapres usianya di bawah 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, salah satu tokoh yang pro terhadap isu tersebut adalah Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan, putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi, artinya pemerintah tentu akan menerima sebuah keputusan yang telah diputuskan oleh MK, ujar Wapres. Sedangkan tokoh yang kontra terhadap isu tersebut salah satunya yaitu Amin Rais dengan statement Amin menilai MK sewenang-wenang mengubah aturan main untuk memuluskan jalan seseorang. Amin Rais juga menyinggung wali kota dari Jawa Tengah. Ia lantas mengubah akronim Mahkamah Konstitusi menjadi Majelis Khianat. Kemudian menurut saya, putusan MK yang mengubah peraturan batas usia capres dan cawapres itu baik bagi negara Indonesia, karena yang pada dasarnya adalah negara demokrasi. Karena dengan putusan tersebut membuat kaum milenial dapat mencalonkan diri sebagai cawapres meskipun dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, kesimpulan dari isu tersebut memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi cawapres meskipun dengan syarat tertentu yang berjalan seiringan dengan dasar negara Indonesia yang berdemokrasi, meskipun tidak sedikit pula yang pro dan kontra atas keputusan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas pembahasan tentang isu putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres. Kita sebagai warga Indonesia harus pintar dalam menyeleksi segala informasi yang beredar, khususnya di media sosial, dan sebagai warga negara, kita harus memilih pemimpin dengan mengikuti peraturan pemilu yang sudah ditetapkan dan jangan sampai golput. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.